Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih bersama Dr. Hermawan. Dr. Hermawan, ini tadi Anda mengatakan bahwa memang adalah suatu langkah yang wajar jika rumah sakit seharusnya menambah kapasitas tempat tidurnya begitu ya. Namun ada sejumlah rumah sakit yang mengeluhkan tentang adanya biaya ataupun anggaran yang belum dibayarkan oleh pemerintah. Sementara itu di satu sisi pemerintah sendiri sudah mengeluarkan anggaran untuk penanganan COVID-19 sebetulnya begitu kan? Iya, memang seperti yang saya sampaikan tadi, karena adanya clinical effectiveness ya, atau efektivitas klinis yang berbeda-beda, ada orang yang dirawat cuma 6 hari, ada orang yang dirawat 14 hari, ada orang yang dirawat lebih dari sebulan, itu menyebabkan perbedaan jumlah klaim. Namanya di dalam standar INA-CBGS, Indonesian Case Based Group, yang dijadikan model perhitungan kerjasama dengan BPJS untuk rumah sakit. Proses verifikasinya akan sangat rumit karena variasi standar pelayanan ini. Maka inilah yang sangat penting dilakukan yang saya sebut dengan review atau evaluasi terhadap clinical effectiveness, efektivitas klinis, supaya juga menjamin klaim rumah sakit agar terbayarkan dengan jelas oleh BPJS. Nah tentu kalau kasusnya mungkin puluhan sih masih mungkin dengan cepat, tetapi kan ini kan puluhan ribu dalam sehari, sehingga memang membutuhkan effort ya, baik oleh rumah sakit maupun BPJS sebagai provider untuk klaim dari biaya perawatan COVID. Nah oleh karena itu kita menghimbau agar rumah sakit, mulai dari asosiasi rumah sakit sampai kepada asosiasi profesi, tentu di bawah naungan ID untuk teman-teman kedokteran dan naungan PPNI untuk teman-teman keperawatan, terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas klinis ini supaya ada standar yang baku untuk pelayanan dan penanganan COVID. Kalau ini bisa dilakukan, maka akan lebih mudah verifikasi dan proses klaim BPJS sehingga tidak perlu terjadi penundaan, apalagi adanya klaim yang tertolak begitu. Dan memang problem ini menjadi catatan penting di rumah sakit karena menyangkut cash flow ya, karena rumah sakit dalam keseharian membutuhkan modal besar dalam pelayanan COVID ini, Mbak Tasya. Iya, kira-kira berapa lama ini dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur tersebut? Dalam keadaan normal 2 minggu seharusnya sudah keluar antara proses pengajuan, klaim perawatan, kemudian pencairan, itu mestinya normalnya begitu. Tetapi rupanya di lapangan memang berbeda-beda. Dan ini tentu berkaitan dengan kendali COVID yang tidak kunjung terkendali ya, karena semakin menumpuk penanganan, semakin rumit untuk proses administrasi dan klaim, maka juga butuhkan waktu dalam prosesnya. Ini menjadi tantangan bersama. Maka kami menghimbau juga agar pemerintah melalui BPJS tentu saja agar konsen untuk terus membackup rumah sakit, karena jangan melihat dari segi yang terlalu ketat secara administratif, tetapi life saving, kecepatan kita menyangkut keselamatan nyawa orang. Sehingga rumah sakit pun butuh fleksibilitas di dalam pemanfaatan biaya dan jaminan untuk pelayanan yang berkualitas, Pak Tasya. Iya, kalau kita bayangkan bahwa saat ini saja kapasitasnya sudah 80% begitu, dan tentunya rumah sakit juga penuh sesak dong ya, begitu ya dok ya. Nah ini bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Iya, kalau protokol kesehatan, kalau untuk rumah sakit sejauh ini sudah semuanya terpahami dengan baik ya. Mulai dari penggunaan alat pelindung diri secara lengkap, ada hazmat, ada masker, N95 paling tidak, plus face shield, dan juga adanya sarung tangan sampai sepatu yang memang dikhususkan, dan itu semua sekali pakai. Jadi secara prinsipal di rumah sakit sudah terstandar semua, tinggal persoalannya seberapapun orang sudah menggunakan APD, kalau tetap ada resiko keramaian, kerumunan, dan juga adanya sirkulasi udara, dan pencahayaan atau suhu yang tidak bagus di suatu tempat, termasuk di rumah sakit, tetap ada potensi atau risiko transmisi. Maka itu kita harus lebih waspada, berhati-hati, tetapi sekaligus tetap memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat kita. Dan juga SDM ataupun juga seperti dokter maupun juga tenaga kesehatan lainnya ini juga lebih rentan terpapar karena mereka juga overwork begitu, kemungkinan besar karena harus melayani terlalu banyak pasien begitu. Nah ini resikonya tentu akan semakin lebih tinggi ya dok ya? Ya tentu saja intensitas itu berkaitan dengan resiko. Semakin sering kita berhadapan dengan masyarakat dengan situasi yang umum, dan resiko itu akan mengikuti intensitas, baik frekuensi keramaian maupun frekuensi pelayanan yang diberikan.
Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi agar ini sistem pelayanan kesehatan ini tidak runtuh dengan adanya tenaga kesehatan yang pada akhirnya mulai juga berkurang begitu atau menurun tingkat vitalitas tubuhnya, Dok? Ya, solusinya menyelesaikan persoalan di hulu. Hulunya kan adalah persoalan kesehatan masyarakat. Maka masyarakatlah yang harus bahu-membahu meningkatkan kesadaran untuk tidak berkerumun, tidak keluar untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak menganggap COVID ini sesuatu yang remeh-temeh, tetapi tetap waspada, perkuat daya tahan keluarga, daya tahan komunitas, sehingga kalaupun ada perawatan itu lebih baik dari, oleh, dan untuk masyarakat. Adanya fasilitas-fasilitas isolasi mandiri di RT, RW, kampung, kelurahan yang disediakan oleh pemerintah ataupun masyarakat secara mandiri, itu akan membantu pelandaian atau relaksasi kunjungan di rumah sakit. Jadi tidak lagi menumpuk atau overcapacity. Nah, yang paling penting juga adalah kesadaran kita untuk berperilaku ini diikuti dengan kebijakan yang memang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID sejak di komunitas. Itu adalah hulunya. Kalau hulunya ini teredukasi, terpromosi, dan terawasi dengan baik, maka hilirnya pelayanan itu tidak akan overload atau tidak membludak pada satu waktu. Tetapi tantangan ini memang semakin berat kalau kita lihat karena kasusnya makin besar, maka ini harus kompak antar pemerintah, masyarakat, sekaligus provider layanan. Ini kita harapkan demikian, Pak Tasya. Ya, kalau kita bicaranya di ibu kota masih ataupun di kota-kota besar yang juga akses informasinya ini tersalurkan dengan baik, ini masih mungkin bisa dijalankan dengan cepat begitu, Dok, ya, dengan protokol kesehatan yang juga tertib. Nah, ini bagaimana dengan di daerah-daerah terutama yang mungkin di pelosok-pelosok yang tidak terjangkau dengan akses informasi? Ya, maka itu pentingnya adanya persiapan untuk PSBB nasional itu harus segera dilakukan. Karena di Indonesia 34 provinsi dengan 510 kabupaten kota itu sudah masuk semua. Jadi tidak ada lagi daerah yang tidak terpapar COVID saat ini. Maka sudah saatnya seluruh daerah memperkuat diri, baik fasilitas testing, tracing, dan treatment, tetapi sekaligus mempersiapkan kondisi ekonomi masyarakat, psikologis masyarakat, agar suatu waktu dilakukan PSBB nasional itu siap secara mental dan juga fisik maupun sosial. Kita tidak bisa lagi pendekatan yang parsial, apakah PPKM ataukah pendekatan PSBB lokal. Nah, itu semua hanya akan menggeser kejadian dari satu lokasi ke lokasi lain. Kita ingin memutus mata rantai dan itu harus rempas secara nasional. Karena sekarang juga COVID sudah merambah ke semua lingkup daerah di Indonesia, Pak Tasya. Bagaimana sinergitasnya nih, Dok? Agar ini bisa terlaksana dengan baik di seluruh daerah, di seluruh Nusantara, karena tentunya kan juga secara geografis letaknya juga sangat luas dan juga daerah-daerahnya juga sangat banyak, tetapi bisa mencapai suatu hasil dan yang efektif dengan tidak mengorbankan perekonomian juga. Memang dulu kan opsi PSBB ini kan karena longgar sehingga usulan itu datang dari daerah. Daerah lah yang lebih paham kapan mereka menerapkan PSBB, kapan tidak. Tetapi kan kalau kita lihat PSBB ini tercatat hanya 3 provinsi yang melakukan. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Untuk level kabupaten kota hanya 40-an kabupaten kota yang menyelenggarakan. Maka itu sudah tidak efektif saat ini kalau kita terlalu parsial. Tetapi pemerintah pusat lah yang ngambil kendali agar ini dipersiapkan secara nasional. Dan memang harus memperhatikan kekuatan ekonomi. Maka kalaupun ada relaksasi sekarang, ya jadikan upaya untuk mempersiapkan lebih baik ekonomi, memberi insentif untuk kalangan yang lebih berisiko, tetapi memberikan kekuatan dan keyakinan kepada dunia usaha agar setelah kesulitan ini akan ada kemudahan dengan pemutusan mata rantai COVID, dengan pelandaian kasus, karena PSBB secara nasional akan sangat efektif untuk memutus mata rantai COVID ini, Pak Tasya. Baik, terakhir, Dok, mungkin ada closing statement, adakah saran yang bisa disampaikan kepada masyarakat, juga mungkin pemerintah, agar sistem pelayanan kesehatan kita dan sistem kesehatan kita ini tidak jadi runtuh? Ya, saat ini kita harus menyadari bahwa COVID adalah global pandemi yang masih terus berlangsung, angkanya signifikan dari hari ke hari,
Tapi jangan lupa persoalan kesehatan tidak hanya COVID. Ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kehamilan, pemeriksaan, persiapan persalinan. Ada orang-orang tua yang sudah terpapar diabetes, ada penyakit-penyakit stroke yang memang membutuhkan perawatan. Ada anak-anak bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan, imunisasi, dan lain-lain. Semua ini akan terganggu kalau COVID kita tidak selesaikan. Dan semua ini tergantung dari kita sebagai individu dan bagian dari komunitas, seberapa peduli dengan lingkungan dan orang lain. Oleh karena itu taat kita terhadap protokol kesehatan yang 5M, tidak hanya menggunakan masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan, dan juga sebagai pelengkap adalah membatasi mobilitas. Semuanya harus kompak, semuanya harus sabar, punya kesadaran dan juga daya tahan. Maka sehat pikiran kita, sehat perilaku kita, sehat Indonesia. Baik, Dr. Hermawan Saputra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih, sehat.